kita lanjutkan di video yang kedua, yaitu lanjutan dari yang tadi. Nah, ini model keempat, metode keempat dari time series, yaitu weighted moving average ya. Weight-nya itu sendiri bobot ya, pembobotan. Nah, ini latar belakangi dengan bahwa yang real di sebenarnya gitu kan ya. Kalau di moving average itu kan dijumlahkan dijumlahkan data-data terbaru tergantung n-nya gitu ya. Namun data lama dengan data baru itu dianggap sama bobotnya semua gitu ya. Sedangkan di weighted moving average ini kita memberikan bobot, jadi tidak semua data itu sama bobotnya. Nah, jadi nanti yang data terbaru itu bobotnya akan lebih besar dibandingkan dengan data yang lama ya, karena real di lapangan juga kan kalau data yang sudah terlalu lama itu kan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini gitu ya. Sedangkan data baru itu sangat bagus atau sangat mampu untuk memprediksi. Oke, sehingga dikasih bobot ya. Nah, contohnya kalau misalkan ini digunakan untuk peramalan permintaan produk yang baru di launching, artinya kita belum punya data banyak gitu ya, maka bisa kita pakai weighted moving average. Selanjutnya untuk rumusnya sendiri ya. Nah, ini hampir mirip dengan MA, tapi di sini ada WT-nya. WT-nya itu sendiri adalah weight atau pemberat atau bobot ya. Jadi Y topi T, prediksi peramalan waktu ke T itu adalah W T-1 artinya bobot ya. Bobot untuk periode sebelum T, satu periode sebelum T dikali dengan YT-1. YT-1 itu data aktual ya pada satu periode sebelum T. Kemudian tambah dengan WT-2 ya, dua periode sebelum T ya, dikali dengan YT-2 data aktual pada saat T-2. Terus sampai seterusnya sampai dengan WT-N, YT-N. Nah, selanjutnya untuk W-nya sendiri bagaimana? Untuk W-nya sendiri itu totalnya ya, W misalkan ada 15 data, nanti W-nya berarti ada 15, dan kalau ditotalkan nilainya itu akan 1 gitu ya. Nah, semua W itu ditotal akan 1. Jadi nanti untuk interval W-nya sendiri itu ya antara 0 ya berarti ya sampai dengan 1. Jadi nanti bentuknya 0, sekian gitu ya. Nah, contoh ya, sebagai contoh nih. Dengan menggunakan data pada tabel 1, diperlihatkan tabelnya ya. Dari tabel 1, jika diketahui W12, W11, W10, dan W9 secara berurutan adalah nilainya 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 ya. Dilihat di sini pembobotannya data terbaru W12 itu selalu lebih besar ya ketimbang misalkan W9. Maka prediksi permintaan bulan ke-13 dengan menggunakan WMA adalah kita substitusikan rumusnya ke rumus yang diberikan di atas yang ini ya. Berarti Y topi T, Y topi 13 ya, artinya peramalan data ke-13. Nanti kita gunakan W12 kali dengan Y12 dan W11 kali Y11 tambah W10 kali Y10 ditambah dengan W9 kali Y9 ya. Nah, setelah dihitung nanti dapatnya 41,8 sekian dan kita bulatkan menjadi 42. Selanjutnya kita pelajari tentang exponential smoothing ya. Ini yang metode exponential smoothing. Smoothingnya dari bahasa penghalusan atau pemerataan ya. Karakteristik metode ini sendiri adalah pada umumnya digunakan pada
peramalan penjualan produk secara individu, kemudian mengatasi kendala pada MA ya, yang memerlukan memori MA memerlukan memori besar, sedangkan dengan exponential smoothing ini memori yang dibutuhkan cukup kecil. Nah, selanjutnya untuk di exponential smoothing ini semua data diperhitungkan dan permintaan aktual terakhir diberi bobot yang lebih besar ya. Terus kemudian proses perhitungannya untuk data metode ini lebih efisien dan sering juga disebut sebagai simple exponential smoothing. Nah, dengan rumus Y topi T sama dengan alfa YT ya. Alfa itu sendiri adalah konstanta parameter dasar permintaan. Jadi nilainya antara 0 dan 1. Ya, kemudian tadi udah sampai alfa ya, alfa YT min 1 ditambah dengan 1 min alfa X topi T min 1. Ya, itu untuk satu periode ke depan peramalannya. Nah, bagaimana rumus untuk multi periode ya, atau lebih dari satu periode ke depan? Nanti Y topi T plus N ya, periode N periode setelah saat ini itu sama dengan XT. Ya, jadi pakai prediksi untuk pada waktu ke T. Oke, berikut keterangannya. YT dan XT itu adalah peramalan karena ada coraknya di atas atau ada topi. Peramalan permintaan untuk periode ke T. Kemudian alfa adalah konstanta parameter dasar permintaan. Itu nilainya antara 0 dan 1. Kemudian YT-1 itu permintaan aktual dari periode T-1. Selanjutnya eksponen masih di exponential smoothing. Nah, ini pada umumnya digunakan pada peramalan penjualan produk secara individu. Ini sudah ya. Nah, di sini tadi kan ada parameter alpha ya di exponential smoothing. Nanti nilai alpha yang besar, kalau kita ngambil nilai alpha yang besar, maka menandakan tingkat kepercayaan atau bobot yang besar pada data aktual. Sedangkan ketika nilai alpha yang kecil itu menandakan bobot yang besar pada data permintaan pada periode sebelumnya dan memiliki efek pemerataan atau smoothing yang besar. Nah, akan tetapi jika nilai alfanya terlalu besar juga akan memberikan hasil peramalan yang sangat responsif tetapi tidak stabil gitu ya. Hampir mirip-mirip nanti dengan metode naif ya. Kalau terlalu terlalu kecil untuk alfanya ya. Nah, selanjutnya nilai alfa kalaupun terlalu kecil juga nanti akan hasilnya akan lambat ya, merespon perubahan yang terjadi. Jadi kalau nanti tren tidak akan bisa diakomodasi. Sebenarnya terdapat beberapa cara untuk menentukan nilai alfanya ya. Di antaranya saja ini menggunakan dua cara, yaitu menggunakan ekivalensi jumlah periode N pada model MA ya. Dan boleh juga cara kedua yaitu menggunakan simulasi dengan menggunakan software ya. Nah, sehingga dipilih beberapa nilai alfa digunakan terlebih dahulu hingga nanti diperoleh nilai alfa dibandingkan ya yang menghasilkan nilai errornya paling kecil. Nah, sedangkan nilai alfa sendiri disarankan antara 0 sampai dengan 0,5 ya. Jika error terkecil dihasilkan pada nilai 0, lebih dari 0,5, maka artinya itu diminta untuk konsumen menggunakan model peramalan lain ya. Itu jadi jangan pakai exponential smoothing ya. Karena metode-metode ini kan hanya alat ya. Nah, kita bisa gunakan metode itu, alat itu dengan baik ketika kita memahami kegunaan alat tersebut ya dan karakteristiknya. Itu seperti yang sedang kita bahas ini. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat rumus menentukan alfanya untuk cara pertama yaitu
2 dibagi dengan N plus 1 ya. Contoh misalkan di tabel ini, jumlah periode observasi pada MA 3, 4, 5, 6, 9, 12, 19, 7 ya, ada 7 bulan, ini kan dalam bentuk bulan. Nah, maka nilai ekuivalensi alfanya yaitu ya berarti 2 dibagi dengan, untuk baris pertama ya, 3 itu kan 0,5, 2 dibagi dengan 3 itu ada di pertemuan ke N-nya 3 berarti ya, 3 tambah 1 berarti 4, 2 dibagi 4 0,5. Selanjutnya untuk yang periode observasinya 4 ya, berarti nanti alfanya sama dengan 2 dibagi 4 tambah 1 ya, seperti itu, berarti dapatnya 0,4 sampai seterusnya ya. Untuk jumlah periode observasinya 19, jadi nilai alfanya itu sudah besar 0,1. Oke, sebelum nanti Anda melakukan perhitungan dengan metode ini, terlebih dahulu harus ditentukan ya untuk nilai X topi T-1 dan alfanya ya, karena tadi ada dalam dalam rumusnya ya gitu. Nah, untuk menentukan nilai alfanya sendiri, kalau misalkan data historis atau data runtun waktunya tersedia cukup banyak, maka kita bisa membagi dua data tersebut. Data pertama nanti digunakan untuk menentukan nilai intrinsik ya, nilai intrinsik dari X topi T-1 nya, dan data kedua itu menggunakan uji coba nilai alfa ya, mana yang memberikan error peramalan yang minimum. Selanjutnya, jika data tersedia terbatas ya ataupun sedikit, maka nilai inisial X topi T-1 dapat menggunakan ya data yang pertama pada data aktual, itu data yang paling atas ya, data yang paling pertama. Itu kalau data yang kita punya terbatas. Selanjutnya lihat contoh soalnya. Ini contoh soal berikut terdapat data permintaan aktual selama 1 tahun. Jika digunakan nilai X0 topi ya, prediksi pada waktu ke 0 itu sama dengan 106 ya. Terus dan alfanya kita pakai dari soal diberikan 0,3, maka tentukan hasil peramalan bulan ke-13, bulan ke-14, dan bulan ke-15 ya. Nah, ini hasil peramalnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini, tabel 3 di bawah ini. Itu ada bulan, angka 1, 2, 3 itu menandakan bulan ke ya, bulan ke-1 kah, ke-2 kah, ke-3 kah, nah, sampai dengan bulan ke-12. Ingat, maka yang diminta adalah hasil peramalan bulan ke-13, ke-14, dan juga ke-15. Nah, itu dapat ditunjukkan pada tabel 3 di bawah ini. Ya, bulan pertama YT-nya 1,6, kemudian dimasukkan ke rumus yang baru Y topi T ya, dapat nilainya 106. Kemudian untuk yang bulan kedua ya, bulan keduanya itu nilainya 110, peramalannya masih tetap 106, dan sampai dengan bulan ke-13 nanti seperti itu ya. Jadi 109 ke-13 109,58, bulan ke-14 juga sama 109,458, bulan ke-15 109,58. Oke, selanjutnya eksponensial dengan tren ya. Tren itu data yang kecenderungan naik ataupun data kecenderungan turun. Nah, formulasinya banyak menurut para ahli. Menurut Brown tahun 1995 disebut dengan double exponent smoothing.
dengan menggunakan satu konstanta alfa ya. Sedangkan dengan metode Holt dan Winter menggunakan dua parameter. Nah, untuk pada modul ini sendiri kita tetap gunakan yang tersin yaitu 9 karena itu datanya termasuk yang terbaru ya 1994. Oke, yaitu nanti rumusnya Y topi T sama dengan X topi T ditambah tau T ya. Nah, Y topi T itu prediksi untuk data ke T ya. X topi T juga sama prediksi untuk data ke T. Kemudian ini tadi rumus untuk satu periode ke depan ya. Selanjutnya untuk yang untuk lebih dari satu periode ke depan. Rumusnya adalah Y topi T plus N. N-nya adalah banyaknya periode ke depan yang akan diramalkan. Itu sama dengan X topi T ditambah dengan N plus 1 tau T. Gitu ya. Nah, yang mana X topi T ini adalah X topi T peramalan ya. Peramalan data ke T, data permintaan. Selanjutnya untuk tau T sendiri ya, yaitu melibatkan dengan rumus beta kali X topi T dikurangi dengan X topi T min 1 ditambah 1 min beta tau T min 1 ya. Dimana tau T-nya itu adalah indeks tren pada periode ke T, sedangkan beta T-nya, beta itu adalah konstanta parameter tren ya. Dimana mohon maaf ini harusnya beta ya, dengan betanya sendiri itu juga sama di antara 0 dan 1 ya, di antara 0 dan 1. Nah, begitupun nanti juga dengan alfa itu antara 0 dan 1. Oke, untuk pertemuan keempat ini, bagian 2 ini Bapak rasa cukup ya. Anda silakan ditonton videonya. Kemudian jangan lupa bukunya dibeli ya, bukunya dibeli. Nah, selanjutnya kita akan ke tugas ya, pemberian tugas. Tugas yang pertama ya, nanti ini silakan dibaca. Tugas nanti yang pertama ini resume ya. Pertemuan 4 ini sampai ya, sampai Anda nanti lihat di buku ya, sampai ke metode ekstrinsik ya, rangkum yang metode ekstrinsiknya juga sampai ke ekstrinsik. Jadi nanti ada eksponensial, yang dengan tren dan dengan musiman ya, itu di PR-kan untuk diresume ya, pada pertemuan ini. Nah, sampai dengan ke nanti resumenya sampai ke halaman 53 ya, 53, 54 sampai ke halaman 54, 56 ya. Itu untuk 2002.13-nya datanya itu juga boleh sih ditulis, tapi singkat saja untuk 2013 data. Nah, jadi nanti selesai ya. Di bukunya juga tugas untuk yang keduanya tugas soal. Ya, tugas mengerjakan soal ada di halaman 59. Ya. Silakan dilihat di bukunya, jadi tugasnya halaman 59 dan
60. Nah ini silakan ya nanti dikumpulkan dalam bentuk foto, JPEG ataupun bentuk PDF, dikonvert ke PDF nggak apa-apa. Oke ya, tugasnya jadi 2, membuat resume, dan tugas keduanya itu membuat penyelesaian dari soal latihan ya. Ada 7, silakan Anda kerjakan semaksimal mungkin. Yang tidak bisanya boleh diskusi dengan temannya ya. Untuk pertemuan 4 ini saya Bapak kira cukup. Materinya sampai di sini. Nanti minggu depan kita pertemuan 5 kita akan bahas tentang perencanaan agregat. Oke, sekian aja untuk pertemuan keempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Jangan lupa kerjakan resume dan tugasnya.